Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan diucapkan. Dan pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari setelah perlawanan tersebut diterima. Dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan dan atau tentang satu atau beberapa anggunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV. Bersama saya WS Arta di program acara Bicara Cerdas, Pasti Ada Solusi. Saat ini kita berada di part 7, masih dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Kali ini masih di bab 2 tentang kepailitan, bagian kedua, akibat kepailitan. Pasal 58 ayat 1. Penetapan hakim pengawas atau permohonan sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat 2 dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan dan atau tentang satu atau beberapa anggunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor. Ayat 2 pasal 58. Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, hakim pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Ayat 3. Terhadap penetapan hakim pengawas, kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan diucapkan. Dan pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari setelah perlawanan tersebut diterima. Ayat 4. Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali. Pasal 59 ayat 1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56, pasal 57, pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat 1. Ayat 2 pasal 59. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi anggunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan anggunan tersebut. Ayat 3. Setiap waktu, kurator dapat membebaskan benda yang menjadi anggunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda anggunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda anggunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan. Pasal 60 ayat 1. Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 yang melaksanakan haknya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi anggunan dan menyerahkan sisi hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator. Ayat 2. Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan, yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang
diistimewakan. Ayat 3. Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan. Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pilot sebagaimana kreditor konkuren setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang. Pasal 61 masih di bab 2 kepailitan bagian kedua akibat kepailitan. Pasal 61, kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pilot. Pasal 62 ayat 1. Dalam hal suami atau istri dinyatakan pilot, maka istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Ayat 2. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pilot, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Ayat 3. Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami, maka kreditor terhadap harta pilot adalah suami atau istri. Pasal 63. Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pilot. Suami atau istri yang dinyatakan pilot, demikian juga kreditor suami atau istri yang dinyatakan pilot tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pilot. Pasal 68. Kepilitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta diperlukan sebagai kepilitan persatuan harta tersebut. Ayat 2. Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, maka kepilitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan. Sedangkan kepilitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditor yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Ayat 3. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pilot mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta, maka benda tersebut masuk harta pilot, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pilot. Demikian yang dapat kami sampaikan atas bab 2 kepailitan, bagian kedua akibat kepailitan, pasal 58 sampai 64. Nanti kita akan sambung di part 7, bagian ketiga, pengurasan harta pilot, paragraf pertama, hakim pengawas. Sampai ketemu di part 8, semoga bermanfaat, diberkatilah selalu. Pasti ada solusi.